mobil kegeret kereta. Mobil minibus ini ringsek akibat ditabrak kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung di perlintasan tanpa palang pintu Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat mobil melaju dari arah Jalan Bendi menuju Tanah Kusir. Pengemudi mobil diduga tidak mengetahui kereta datang dari arah Tanah Abang. Seorang warga sempat berteriak agar mobil segera melintas. Namun tak disangka mobil tiba-tiba mati mesin saat di tengah rel. 5 orang penumpang mobil langsung keluar menyelamatkan diri. Itu tuh dia udah di stopin sama penjaga. Mungkin pak supirnya itu ngelamun apa gimana juga kita nggak tahu ya. Soalnya udah di stopin dia tetap maju. Nah pas udah nyampe tengah mobilnya mati. Mungkin dia panik karena ngeliat kereta dan akhirnya dimundurin dikit. Akhirnya bisa mundur dan untungnya mah kena pala doang. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki Satlantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Akibat banjir, pemungutan suara di 103 TPS di 9 desa di Karanganyar, Demak, Jawa Tengah ditunda. Halo pemirsa, tak terbendung harga beras terus naik di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Harga beras mencapai Rp18.500 per kilogram. Selain berbagai peristiwa menarik lainnya, kami akan hadirkan sergap investigasi pembunuhan mutilasi bocah dilakukan sang bibi karena tergiur perhiasan korban. Saya Raisa Nadia, inilah Seputaran News Siang selengkapnya. Pemirsa, aksi Gejayan Memanggil kembali dihadiri ribuan mahasiswa dan pemuda dari berbagai elemen. Ratusan pemuda Yogyakarta turun ke jalan menyampaikan protes mundurnya demokrasi. Setelah sebelumnya sejumlah petisi dan seruan kebangsaan diserukan berbagai kampus Senin siang, giliran ribuan mahasiswa dan pemuda dari berbagai kampus dan elemen di Yogyakarta turun ke jalan. Aksi Gejayan Memanggil diawali long march dari Bundaran UGM Yogyakarta Senin siang. Masa aksi Gejayan Memanggil menyemut di pertigaan Gejayan, Jalan Kolombo, Sleman, Yogyakarta. Mengenakan pakaian serba hitam, masa membawa spanduk dan poster bernada protes terhadap berbagai isu terkini, menuntut praktek dinasti politik dan mundurnya demokrasi. Dalam aksi ini, jaringan Gugat Demokrasi Jagat menyuarakan 11 tuntutan, diantaranya revisi Undang-Undang Pemilu dan Partai Pemilu oleh Badan Independen. Masa kemudian memasang 3 spanduk raksasa di pertigaan Kolombo yang berisi tuntutan kepada Presiden Jokowi. Imbas dari aksi massa di pertigaan Gejayan tak bisa dilalui dan lalu lintas terpaksa dialihkan. Aksi massa ini juga mendapat pengawalan ketat aparat. Dari Sleman, Yogyakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, motif pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara, masih terus didalami oleh polisi. Dari hasil autopsi, tim dokter memastikan korban tewas akibat tenggelam. Yuda Arfandi, kekasih Tamara, diduga tega menenggelamkan Dante hingga 12 kali dengan dalih melatih pernafasan. Ini ada yang nyangka, ya mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Pembunuhan Dante, anak sematawayang artis Tamara Tiasmara, diduga terencana. Rekaman CCTV mengungkap fakta Yuda Arfandi, kekasih Tamara, 12 kali menenggelamkan Dante di kolam renang di Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah korban lemas, pelaku mengangkat korban ke tepi kolam, seolah-olah memberikan pertolongan. Bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur memastikan korban tewas akibat tenggelam.
karena ada kandungan air pada organ paru-paru dan sumsum tulang paha korban. Asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Kami temukan di tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasannya. Ironis, pelaku berdalih menenggelamkan korban untuk melatih pernafasan. Tersangka ini beralasan melatih pernapasan dengan melakukan nyelem-nyeleman. Itu bahasa di BAP. Namun ini akan kita compare nantinya dengan keterangan saksi maupun ahli berdasarkan analisis daripada rekaman video. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat. Kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Anak saya tuh selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang kakak. Seminggu sebelum kejadian, pelaku dan Tamara sempat mendatangi kolam renang tersebut untuk mengecek kondisi air dan fasilitas kolam renang. Memastikan ada tidaknya keterlibatan pihak lain, polisi juga menelusuri chat di ponsel tersangka dengan Tamara dan orang lain. Polisi masih menyelidiki motif tersangka Yuda Arfandi di balik kematian Dante. Yuda yang kini ditahan terancam maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, berkurangnya pasokan dari petani akibat gagal panen membuat harga beras terus naik. Para pedagang di Pasar Pandeglang, Banten mengeluhkan sulitnya mendapat pasokan beras. Harga beras premium dan medium yang dijual di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten mengalami kenaikan. Hari ini beras premium dijual seharga Rp17.000 per kilo, sementara beras medium Rp15.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga beras dipicu berkurangnya pasokan dari petani akibat gagal panen di sejumlah sentra produksi beras pasca dilanda banjir. Para pedagang pun terpaksa mencari pasokan beras dari luar daerah. Kenaikan harga beras menuai protes pembeli, namun para pedagang tidak bisa berbuat banyak. Kita malu tiap hari naik sama konsumen yang beli. Jadi konsumen juga banyak yang ngeluh aja. Iya. Kalau dari panen dari Cimanuk Pandeglang, ini ke Pandeglang nggak ada. Di Jawa, Kerawang. Untuk mensiasati kenaikan harga beras, sejumlah pelanggan mengurangi jumlah pembelian atau beralih membeli beras yang mutunya lebih rendah. Saya biasa kalau beli 10 liter gitu per minggu, gitu. Sekarang paling juga kurangin lah gitu 5-7 liter. Kalau beras mahal. Para pedagang dan pembeli berharap agar harga beras bisa normal kembali. Terlebih kenaikan harga beras sebagai makanan pokok dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selain gagal panen, Disperindak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut kenaikan harga beras yang terjadi beberapa hari terakhir dipicu karena meningkatnya permintaan beras untuk bantuan sosial. Jadi memang ada kenaikan permintaan, memang ada bansos kan kemarin, ada bantuan pangan, dan ini memang terus terjadi kelonjakan permintaan. Di samping itu saat ini yang biasanya tahun kemarin itu sudah memasuki musim panen, di beberapa tempat memang belum terjadi musim panen. Tak terbendung, harga beras terus naik. Bahkan harga beras premium mencapai Rp18.500 per kilogram. Sudah ada Nisa Sahib di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Ya, selamat siang Nisa. Apa sih penyebab dari mahalnya harga beras sekarang? Baik Nadia dan juga pemirsa, kenaikan harga beras terjadi di sejumlah kota, tak terkecuali di DKI Jakarta. Seperti di tempat saya melaporkan, kelangkaan stok hingga kenaikan harga beras terjadi di Pasar Induk Cipinang, dan saat ini harga beras dipantau dengan harga Rp750.000 untuk 50 kilogramnya dan sekitar Rp13 hingga Rp15.000 jika dijual per liternya. Dan sedangkan beras premium sendiri sudah menyentuh di angka Rp18.500. Sejumlah
pedagang juga mengaku sulit untuk mendapatkan stok beras medium dengan harga yang terjangkau yaitu Rp9.000 per kilonya karena stoknya sudah tidak ada lagi. Dan perbincangan dengan beberapa pedagang dan juga pembeli, harga beras yang kian tinggi sudah terjadi sekitar 2 bulan terakhir yaitu di penghujung tahun 2023 hingga saat ini. Dan penyebab terjadinya kenaikan harga yaitu dengan tingginya permintaan beras dan diprediksi masa panen yang mundur yaitu di bulan Maret hingga bulan Juni 2024. Dan ini juga tidak terlepas dari fenomena El Nino yang kita sudah lewati di tahun 2023 lalu yang mengakibatkan beberapa petani gagal tanam dan berakibat langsung dengan masa panen yang diperkirakan akan mundur pada Maret dan juga Juni. Dan baik pedagang dan juga pembeli berharap harga beras ini akan segera normal karena masyarakat sangat mengeluhkan harga beras yang kian naik signifikan. Nadia. Lalu apakah ada pembatasan pembelian untuk beras tersebut? Dan untuk di pasar induk Cipinang ini terpantau tidak ada pembatasan dari pembatasan pembeli untuk pembelian beras jenis apapun, Nadia. Baik, terima kasih Nisa Sahib melaporkan langsung dari pasar induk Cipinang. Kita ke informasi selanjutnya. Menuju wilayah terpencil, distribusi. Menuju wilayah terpencil, distribusi logistik pemilu terpaksa dilakukan melalui jalur ekstrim. Logistik bahkan harus dipanggul dengan menyeberangi sungai. Sementara di Kerinci Jambi, distribusi logistik pemilu diangkut menggunakan mobil off-road. Truk pengangkut logistik pemilu ini terjebak di Sungai Kaplasi, Amfuang Barat Daya Kupang, Nusa Tenggara Timur tak kuat menaiki tanjakan terjal. Aparat dibantu warga pun menarik truk dengan tali agar distribusi logistik pemilu bisa segera dilakukan, terlebih wilayah ini sulit dijangkau kendaraan. Tidak adanya jembatan memaksa truk melintasi sungai. Dengan pengawalan ketat, aparat distribusi logistik pemilu di Kampung Cigebang, Desa Talagasari, Serang Panjang, Subang terpaksa dilalui dengan berjalan kaki menyeberangi sungai. Logistik pemilu juga terpaksa diangkut manual aparat karena jalur sangat ekstrim. Setelah berhasil menyeberangi sungai, logistik masih harus dibawa dengan berjalan kaki dan dilanjutkan dengan sepeda motor untuk logistik di 2 TPS. Berapa kilometer? Kalau dari lokasi Kecamatan Sarang Panjang sekitar 3 jam, kurang lebih 25 kilo. Kami tadi berangkat sekitar kurang lebih jam 9, kita sampai di sini kurang lebih jam 1. Menggunakan mobil off-road, logistik untuk 6 TPS di daerah terluar di Kabupaten Kerinci Jambi dilakukan dengan pengawalan ketat aparat. Terjal dan ekstrimnya jalur membutuhkan waktu 7 jam perjalanan. Lokasi ini hanya bisa dilalui mobil off-road lantaran jalur berlumpur dan curam. Distribusi logistik pemilu ke wilayah ini dibantu komunitas kendaraan off-road. Tim kontributor iNews melaporkan. Pelaksanaan pesta demokrasi tinggal menghitung jam, namun 9 desa di Demak, Jawa Tengah terendam banjir hingga KPU memutuskan pemungutan suara di 103 TPS di 9 desa ditunda. Dari pantauan udara, kawasan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah Senin siang masih terendam banjir dengan tinggi bervariasi setengah hingga 1,5 meter. Banjir tertinggi berada di 9 desa memaksa ribuan warga mengungsi. Tersebarnya pengungsian juga menyulitkan KPU Kabupaten Demak mendata pemilih. Hingga saat ini seluruh logistik pemilu masih ada di gudang KPU dan belum bisa didistribusikan karena tingginya debit air. Banjir tak kunjung surut bahkan kini meluas. Bupati Demak pun meminta KPU menunda pelaksanaan pemilu. Jadi bencana banjir ada di beberapa titik dan tadi malam semakin luas lagi karena kiriman air dari atas ini yang tentunya tadi kita juga koordinasi KPU untuk dipersiapkan mungkin kejadian terburuk untuk memindahkan TPS yang sudah direncanakan. Untuk pemilu di Karanganyar kita bagi menjadi 2. Ada 9 desa yang memang terdampak banjir secara langsung dan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 karena posisi pengungsi itu kan tercerai-berai. Jadi kalau data kami itu ada 103 TPS yang terdampak banjir itu sekitar 25.000 pemilih.
Hingga saat ini banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Karanganyar, Demak. Naiknya debit air membuat proses evakuasi terus dilakukan tim SAR gabungan. Banjir di Demak juga memakan 3 korban jiwa, 2 diantaranya lansia dan seorang balita. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tinggal sehari lagi kita akan memberikan hak suara dalam Pilpres 2024. Selain memilih capres-cawapres, rakyat juga akan memilih para calon anggota legislatif. Ada 5 surat suara yang akan dicoblos. Surat suara berwarna abu-abu untuk memilih presiden dan juga wakil presiden. Surat suara kuning untuk pemilu anggota DPR, surat suara warna merah untuk memilih anggota DPD, dan warna biru untuk memilih anggota DPRD provinsi, serta warna hijau untuk pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Lalu bagaimana cara mencoblos di TPS? Pemilih harus membawa dokumen formulir pemberitahuan model C6, IKTP atau KTP elektronik, atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat. Setelah mengambil surat suara, pemilih pergi ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara dengan ketentuan. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon di surat suara pemilu presiden dan wakil presiden. Mencoblos 1 kali pada nomor atau nama calon anggota DPR atau DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Kota. Mencoblos 1 kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD. Lipatlah surat suara sesuai petunjuk, lalu masukkan surat suara itu ke kotak suara yang tersedia. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta sebagai bukti telah memberikan hak suara Anda pada pemilu 2024. Nah, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, masa tenang jelang pencoblosan pemilu viral di media sosial. Sejumlah warga di Bekasi dan Depok, Jawa Barat diduga menjadi sasaran politik uang. Uang 100 hingga 150 ribu rupiah dalam amplop disertai kertas bergambar foto caleg. Wow, dari mana Bu? Dari siapa Bu? Nih, ya Allah, ternyata ada ininya, say. Disuruh nyoblos ini. Oh iya. Video dugaan money politik atau politik uang viral di media sosial. Sejumlah warga di Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi didatangi sekelompok orang yang memberikan amplop. Saat dibuka, amplop berisi uang tunai 100 hingga 150 ribu rupiah dengan disertakan kertas berisi nama dan foto caleg. Panwascam akan segera melakukan penyelidikan terlebih beredarnya video tersebut dalam masa tenang. Cuma minta nyoblos doang. Kita coblos. Kalau untuk ini saya tanya, makanya tadi saya bilang ini untuk apa aja, semua katanya coblos gitu. Bukan berarti dia bukan nyandalin ini doang. Sistemnya dia dipanggilin, beberapa orang ada yang dipanggilin, jadi dibagi amplop sama ada satu kertas kecil, kertas suara yang diperkecil. Nah itu dia menjelaskan bahwa nanti tanggal 14 pilih ini ya. Gitu. Tidak hanya Bekasi, di Depok, Jawa Barat, foto money politik juga viral di media sosial. Dalam foto yang beredar, amplop berisi uang 100 ribu rupiah dengan foto caleg yang diduga sama dengan di Kota Bekasi. Hampir sebagian besar itu yang kita follow up itu berdasarkan temuan. Kecuali ada laporan itu yang kasusnya di LHK aja tuh yang pancoran mas. Dari Depok dan Bekasi, tim kontributor iNews melaporkan. Mengantisipasi politik uang serangan fajar jelang pencoblosan, Bawaslu mengerahkan seluruh anggotanya patroli pengawasan 24 jam selama masa tenang. Jika ditemukan kasus politik uang, Bawaslu akan menggandeng Polri dan Kejaksaan untuk memprosesnya. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan, sehingga mereka bekerja 1 kali 24 jam secara bergantian, seluruh jajaran pengawas pemilu di seluruh level. Nah ini untuk memastikan mau dia serangan fajar, mau serangan tahajud, mau serangan duha itu bisa diantisipasi. Puluhan petugas pengawas TPS di Grobogan, Jawa Tengah beserta keluarga mengalami keracunan nasi kotak seusai apel persiapan pengawasan pemilu. Puluhan petugas pengawas TPS sekecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah dan keluarga mengalami keracunan. Diduga dari nasi kotak yang dibagikan dalam apel kedua siaga pemilu di kantor Panwas Kecamatan Toroh. 59 orang keracunan merupakan anggota pengawas dan keluarga, 5 diantaranya anak-anak dan balita. Bahkan seorang balita kondisinya sempat drop karena mengalami diare dan juga demam tinggi. Polisi masih memeriksa sisa makanan tersebut.
Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendorong kemajuan industri kreatif game dalam negeri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan game, bantuan permodalan dan teknologi hingga distribusi produk game lokal. Dalam kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur, Wamen Parekraf Angela Tanusudibio berkesempatan meninjau langsung proses pembuatan game lokal di rumah produksi game studio Mojiken. Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini berdiskusi dengan komunitas dan pengembang game terkait inovasi dan kreasi game yang semakin banyak diminati masyarakat. Kawan-kawan ini bisa menjadikan game itu sebagai satu-satunya pekerjaan gitu, dan sehingga bisa kita kembangkan bersama-sama ke depannya. Sumber daya manusia penting, akses pembiayaan, dan tadi Mas Eka sempat mention, menurut saya penting banget untuk kita bisa memberikan kesempatan kawan-kawan untuk gagal. Harapannya kalau buat kami sendiri itu pengennya kedepannya itu industri akan semakin bertumbuh ya, terutama industri game Indonesia. Banyak studio-studio yang lain yang bisa berkiprah dan mendapatkan award juga ya gamenya di luar negeri. Potensi industri game di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemenparekraf mencatat pada tahun 2022 potensi industri game mencapai 25 triliun rupiah dan diprediksi akan bertambah hingga 36 triliun rupiah di tahun ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf juga menggelar diskusi bersama puluhan komunitas pegiat pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Timur di Surabaya. Diskusi dalam Nemuin Komunitas atau NETAS bersama Wamenparekraf Angela Tanusudibio ini untuk bersinergi dan berkolaborasi serta meningkatkan perekonomian. Wamenparekraf Angela Tanusudibio mengajak berbagai komunitas di Jawa Timur terus bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan perekonomian terkait bonus demografi. Kolaborasi ini sebagai wadah untuk menghidupkan komunitas ekonomi kreatif menjadi jembatan demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Angela Tanusudibio dalam diskusi Nemuin Komunitas atau NETAS bersama 35 komunitas pegiat pariwisata dan ekraf Jawa Timur di Surabaya. Diskusi ini ditargetkan dapat menghasilkan ide serta gagasan untuk peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Kami juga menghadirkan narasumber penting yaitu Ibu Wamenparekraf, Ibu Angela Tanusudibio, dan tentunya beliau memberikan beberapa catatan pentingnya untuk selalu berkarya dan juga berkolaborasi. Jadi positioning komunitas ini di Kemenparekraf sangat luar biasa. Bukan hanya sebagai partner, tetapi juga bagaimana melakukan aktivasi berbagai komunitas di daerah sehingga mereka juga value-nya naik, secara pengembangan komunitas juga sangat berkembang. Kegiatan NETAS yang merupakan agenda rutin Kemenparekraf ini akan berlanjut di Jakarta dengan menggelar diskusi bersama komunitas lari atau ASN Run pada tanggal 18 Februari mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, jika melihat kecurangan pemilu, Anda bisa melaporkannya melalui program Indonesia Memilih iNews Media Group. Cukup dengan merekam dan membagikan postingan dugaan kecurangan pemilu di akun medsos Anda, tambahkan hashtag Kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun @official iNews TV. Anda bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jujur dan adil. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.